Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini akan saya demokan untuk website Syakar ya. Di sini untuk tampilan awalnya yang ditampilkan di awal di sini, ini yang pertama ada pengumuman. Pengumuman ini dinamis ya teman-teman ya, tergantung pada pengumuman yang diberikan oleh admin gitu kan. Misalkan ada informasi-informasi tertentu bisa diumumkan di sini. Selanjutnya di sini ada modal untuk login. Nah, di sini bisa login multi user. Jadi di sini langsung terdeteksi nanti kalau dia sebagai admin dia akan masuk ke admin, kalau mahasiswa akan masuk ke mahasiswa, dan juga ketika dia adalah dosen dia akan masuk ke dosen. Lalu oke di sini akan kita atur. Saya login terlebih dahulu. Hmm, oke. Duh, salah bentar. Oke, nah di sini ketika loginnya berhasil, maka akan ditampilkan dashboard admin yang pertama di sini. Kita login sebagai admin dulu. Oke, di sini yang pertama di dashboard administrator itu sendiri memiliki beberapa data, ringkasan data. Yang pertama di sini ada total mahasiswa, dan di sini juga terlihat ada berapa mahasiswa yang aktif. Jadi total mahasiswa belum tentu semuanya aktif gitu ya. Nanti tergantung pada apakah dia sedang aktif kuliah atau tidak, KRS atau tidak, membayar perkuliahan atau tidak. Lalu ada di sini ada total dosen dan staff. Di sini ada totalnya ada 5. Lalu ada prodi, ada berapa prodi, dan juga di sini ada jumlah fakultas. Lalu di sini ada status pembayaran UKT. Ini tergantung pada setiap semesternya. Jadi semester misalkan sekarang semester yang berjalan ada 26, 27 ganjil misalkan, maka di sini persentase pembayaran UKT di semester tersebut gitu. Jadi setiap ada pembaruan pembaruan semester ini juga otomatis akan terreset menjadi nol juga. Lalu di sini ada penerimaan mahasiswa baru. Di sini ada trennya, ada jumlahnya di sini. Di sini nanti akan kita hubungkan dengan sistem PMB. Lalu di sini ada juga ini eh, chart, circle chart di sini. Lalu ada sini status keuangan. Nah, status keuangan di sini juga status, status keuangan di sini itu untuk kebutuhan misalkan di semester 2026-2027 ganjil misalkan ada berapa mahasiswa yang sudah membayar, ada berapa yang belum membayar. Nah, di sini karena semesternya baru saya aktivasi semester terbaru, maka di sini total keseluruhannya belum lunas gitu. Nah, nanti setiap pembaruan apa tuh, pembaruan semester tahun ajaran, setiap semester itu akan ada riset data keuangan ini. Dan di sini ada rasio dosen mahasiswa per prodi di sini. Nah, nanti ada apa namanya? Ada diagram batangnya terkait dengan rasio dosen dan juga mahasiswa. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini adalah sebaran IPK per angkatan. Di sini masih kosong karena memang belum ada data IPK-nya. Lalu ada tren presensi kumulatif. Di sini ada presensi atau kehadiran siswa kumulatif secara keseluruhan. Lalu ada di sini data mahasiswa dengan IPK kritis. Artinya di sini untuk mengantisipasi atau mungkin me- memonitoring mahasiswa yang IPK-nya kurang dari standar misalkan. Karena terkadang misalkan teman-teman ada yang mahasiswa yang dari KIP itu kan, ada yang sehingga ada ketentuan IPK minimumnya, dan di sini bisa dilakukan pengawasan itu. Dan di sini ada status KRS. Nah, terkadang karena di sini kita setting KRS ini KRS-nya yang untuk dinamis ya. Jadi mahasiswa KRS-an lalu dosen
dosen walinya memberikan atau melakukan konfirmasi gitu. Nah, nanti ketika ada apa namanya? Ada dosen yang belum melakukan persetujuan KRS pada masa tertentu, nanti bisa dilaporkan ke apa namanya? Ke Kaprodinya atau mungkin dari admin bisa menghubungi dosen tersebut. Lalu di sini ada log aktivitas terbarunya gitu ya. Log aktivitas terbaru. Lalu setelah dashboard di menu ada data utama, nah, di sini data masternya. Di sini semua data master ada di dalam sini. Yang pertama data fakultas. Di sini data fakultas. Misalkan kalau kita tambahkan di sini kita cukup menambahkan nama fakultas lalu nama dekannya. Nah, kalau dekan ini opsional, artinya tidak wajib langsung diisi. Yang penting kita bisa menambahkan datanya terlebih dahulu. Misalkan di sini kita tambahkan Fakultas Ilmu Politik misalkan. Nah, kita belum dan ternyata misalkan ini prodi baru atau fakultas baru dan memang belum ada apa namanya dekannya, ya udah disimpan dulu aja. Nanti bisa kita plotting kita edit lagi di sini. Itu kita tentukan lagi di sini. Gitu. Nah, selanjutnya di dalam data program studi. Nah, program studi ini juga apa namanya? Sama, ada data fakultasnya, ya ada data fakultasnya, ada kode prodinya, lalu ada nama prodinya, lalu ada kaprodinya siapa. Nah, untuk kaprodi juga sama di sini. Nama fakultasnya kita pilih fakultas mana, lalu kode prodinya di sini sesuai dengan kode prodi dari PDDikti, lalu nama prodinya, jenjang prodinya apa, lalu kaprodinya. Nah, kaprodi ini juga apa namanya opsional gitu ya. Misalkan ada prodi baru yang mungkin apa namanya belum memiliki atau datanya belum masuk ke sini dosennya, nah mungkin bisa di skip dulu sehingga di sini kalau belum ada dosennya tinggal di skip aja gitu. Nanti ketika dosennya sudah lengkap atau mungkin sudah ada dosen yang dipilih sebagai kaprodi baru diedit di sini. Nah, diedit lalu bisa dipilih siapa ketua prodinya. Itu adalah data program studi. Lalu di sini ada data pengguna. Data pengguna ini data login. Nah, data login. Nah, data login ini nanti juga akan terhubung dengan data mahasiswa dan juga dosen, gitu ya. Akan terhubung dengan data mahasiswa dan dosen. Lalu ada sini profil lulusan. Nah, profil lulusan ini yang mungkin membedakan siakat apa namanya? Siakat yang biasa dengan siakat yang berbasis OPI. Yang pertama di sini ada profil lulusan. Nah, profil lulusan ini bisa disetting per prodi. Jadi kita bisa cek per prodi. Jadi kalau terlalu apa namanya? Terlalu panjang nanti apa namanya? Misalkan kita cek di teknik mesin, pendidikan teknik mesin, di sini profil lulusannya baru terisi satu, prodi pendidikan teknologi, di sini baru terisi dua dan lain sebagainya gitu. Nah, ini nanti bisa ditambahkan lagi. Di sini ada apa namanya form menambahkan datanya. Oke, nah di sini ini nanti profil lulusan juga bisa ditambahkan oleh Kaprodi, bukan hanya admin. Jadi profil lulusan ini juga bisa ditambahkan oleh Kaprodi sehingga nanti bisa secara mandiri Kaprodi mengisikan datanya. Gitu. Lalu di setiap profil lulusan ini akan apa namanya? memiliki mapping untuk mencapai profil tersebut bisa mencapai profil tersebut maka harus didukung dengan yang namanya CPL atau capaian apa namanya pembelajaran lulusan gitu ya CPL-nya sehingga di sini ada yang namanya mapping CPL. Nah ini mapping CPL Prodi gitu ya. CPL Prodi diatur di mana? CPL Prodi diatur di sini. Ini data capaian ini CPL. Nah, ini CPL Prodi ini per prodi bisa ditampilkan per prodi juga gitu. Nah, CPL maupun profil lulusan juga bisa ditambahkan oleh di dashboard Kaprodi gitu. Oke. Nah, kalau di sini prodinya sudah memiliki CPL-nya lengkap, baru di sini bisa kita di profil lulusan di sini baru bisa kita mapping. Ya, misalkan di sini kita mapping di apa namanya sini. Oke, kita mapping, simpan mapping. Nah, nanti di sini akan muncul di sini datanya. CPL terdukung. Jadi
di prodi apa namanya, pendidikan teknik mesin untuk profil lulusnya adalah misalkan di sini ya sistem teknologi informasi. Lalu di sini CPL terdukungnya adalah ini untuk mencapai lulusan tadi gitu. Lalu selanjutnya data CPL sudah, lalu ada data kurikulum. Nah, data kurikulum ini digunakan untuk memetakan kurikulum dan juga memetakan mata kuliah di setiap kurikulum. Karena terkadang mungkin setiap prodi mungkin akan melakukan yang namanya evaluasi kurikulum, sehingga di situ mungkin ada pembaruan kurikulum, sehingga di situ bisa ditambahkan kurikulumnya di situ. Nah, di sini misalkan di sini untuk tambahkan kurikulum di sini, tinggal menambahkan nama kurikulumnya apa, program studi apa yang apa kurikulumnya untuk program studi apa, lalu kurikulum tersebut itu berlaku mulai kapan, ya, berlaku mulai tahun kapan. Lalu SK apa nomor SK penetapannya karena kurikulum setelah dievaluasi dan ditentukan, maka perlu di SK-kan sehingga di sini perlu disajikan SK penetapan kurikulum. Target SKS lulusannya, nah setiap lulusan nanti ini akan misalkan untuk untuk selesai menyelesaikan mata kuliah, menyelesaikan perkuliahan dari semester 1 sampai semester 4 misalkan dibutuhkan waktu untuk bisa wisuda itu atau yudisium bisa membutuhkan 146 SKS misalkan, maka itu yang wajib dipenuhi. Ini target lulusannya. Lalu dari target lulusan, ya target SKS lulusan, kira-kira dalam kurikulum tersebut ada berapa SKS wajib dan juga ada berapa SKS pilihan. Nah, itu juga sangat apa namanya penting gitu ya. Lalu di sini kita tinggal pilih statusnya, apakah di situ sudah apa masih draft atau menunggu validasi atau disetujui Kaprodi. Lalu statusnya sudah aktif atau seperti apa gitu ya. Misalkan di sini kita jadikan default, maka nanti setiap apa namanya mahasiswa yang kita tambahkan dia akan mengikuti kurikulum tersebut gitu. Gitu. Lalu setelah kita simpan nama kurikulumnya, kita juga bisa menambahkan mata kuliah. Di sini ada yang namanya roadmap. Jadi di kurikulum misalkan di sini di kurikulum 2023. Lalu kita lakukan roadmap. Nah, selama 8 semester itu nanti seperti apa gitu. Nah, ini kan sudah dipetakan kan semester 1 ada total 13 SKS, semester 2, semester 3, semester 4, kok cuma 4. Nah, ini karena yang dipetakan baru 4 gitu. Kalau kita mau memetakan, kita tinggal klik petakan mata kuliah. Nah, di sini akan tampil sini. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, 7, dan 8. Nah, yang tampil di sini mata kuliahnya ini juga misalkan di sini semester 1 ada 5 mata kuliah gitu ya. Ada 5 mata kuliah. Nah, di sini itu ternyata di prodi tersebut data mata kuliahnya yang diatur sebagai semester 1 itu baru ada 5 gitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Makanya kenapa di sini oh di sini kok cuma ada 3, di sini ada 3 juga, di sini ada 3. Dan di sini di semester 8 cuma ada 2. Nah, itu karena ketika menambahkan data mata kuliah di situ di setting semesternya akan mengikuti gitu. Oke. Lalu di sini data mata kuliah. Nah, ini data mata kuliahnya. Nah, sini karena di kurikulum tadi kita belum ada kurikulum untuk apa namanya? Untuk teknik mesin sehingga di sini di mata kuliah induk kurikulumnya kita tidak bisa setting dulu karena atau belum terpetakan karena memang datanya belum ada. Nah, kalau yang lainnya misalkan di sini prodi PTI kurikulumnya 2000 apa dipetakan di apa mata kuliah algoritma pemrograman itu dipetakan di kurikulum 2023 digunakan, di kurikulum 2022 juga masih digunakan sehingga sehingga di kedua kurikulum mata kuliah tersebut ini masih akan tetap ditampilkan dan digunakan sebagai perkuliahan. Lalu di sini ada, nah ini SKS-nya 3 SKS, lalu semesternya semester apa, ganjil atau genap. Nah, kan di sini kita tambahkan mata kuliah. Nah, di sini ada pilihan program studinya, lalu pilih koordinatornya, lalu koordinator mata kuliahnya. Nah, koordinator mata kuliah ini akan tampil ketika kita sudah memilih memilih prodi. Nah, misalkan di sini saya pilih prodi PTI, nah kali ini akan tampil.
kalau misalnya saya pilih teknik mesin, nah yang ditampilkan hanya yang di teknik mesin gitu. Lalu kurikulum induknya karena teknik mesin di sini masih kosong, nggak ada, jadi di sini kita coba ke PTI, lalu di sini kita pilih koordinatornya ini, lalu kurikulum induknya. Nah, yang ditampilkan hanya eh, kurikulum yang sesuai dengan prodinya saja. Begitu juga dengan koordinator mata kuliahnya. Lalu kode mata kuliahnya apa, nama mata kuliahnya apa, dan berapa SKS. Lalu semester berapa. Nah, ini semester berapa, ini tipe semesternya ada ganjil atau genap. Gitu. Oke, baik, lanjut. Nah, di sini juga mata kuliah ini juga bisa kita gunakan import ekspor ya. Misalkan apa namanya? Sudah punya atau perkuliahannya sudah berjalan misalkan, atau mungkin kampus sudah berjalan, dan kalau input mata kuliah satu-satu agak lama ya, sehingga di situ perlu di sini ada yang namanya import dan juga ekspor. Nah, di sini ada kolom-kolomnya, dan di sini juga bisa diunduh nih, template Excelnya sudah ada, tinggal digunakan lalu diupload di sini. Lalu di sini ekspor, kalau mau diekspor ada ekspor Excel dan juga ada ekspor itu PDF. Oke, lanjut. Di sini ada data dosen. Nah, ini data dosen. Di sini juga sudah, untuk data dosen juga sudah lengkap, ada NIDN dan juga ada NPTK, karena sekarang sudah menggunakan NPTK ya dosen, dan untuk dosen baru juga sudah tidak memiliki yang namanya NIDN gitu, sehingga keduanya di sini saya tampilkan. Gitu. Lalu misalkan di sini saya tambahkan dosen, nah, sama nama lengkapnya siapa, gelar depannya siapa, apa, lalu gelar belakangnya apa, NIDN dan juga NPTK-nya, lalu pilihan prodinya, dia masuk ke prodi apa, home base-nya, dan di sini data loginnya, gitu. Data username login, email, juga password login. Dan di data dosen juga ada import ekspor, sama saja, sama seperti di mata kuliah, dan juga bisa diekspor. Bisa difilter juga per prodinya. Lalu ada data mahasiswa. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada pendaftarannya belum lunas, ya. Belum lunas ini karena dat, apa namanya, data ini tahun ajaran aktif ini baru saja diaktifkan, sehingga dia otomatis otomatis merubah data pembayarannya menjadi belum lunas, karena pembayaran UKT kan dilakukan setiap satu semester sekali, gitu. Dan NIM, nama lengkap, program studi, angkatan, dan juga ada statusnya seperti apa. Di sini juga bisa kita edit. Sini. Lalu untuk datanya juga sama, bisa diimport ekspor, lalu ada aksi massal, misal di set belum lunas atau mungkin di set lunas dan lain sebagainya, misalkan perlu diatur ya. Lalu data pembayaran. Nah, di sini adalah data riwayat pembayaran UKT-nya. Nah, data riwayat pembayaran ini nanti apa namanya, pada pada mahasiswa yang sudah apa namanya, melakukan pembayaran, bisa datanya akan masuk ke sini. Begitu juga dengan mungkin ada pembayaran yang lain, mungkin perlu di apa namanya, ditagih ke mahasiswa, juga dilakukan di sini. Nah, untuk pembayaran ini nanti akan kami pisah ya, akan kami pisah ke dalam sistem tersendiri. Nah, untuk saat ini karena memang sistemnya belum ada, sehingga datanya masih kita jadikan satu dalam dalam data sini, data pembayaran. Seperti itu. Lalu di sini ada data ruangan. Nah, data ruangan ini adalah data ruang kelas yang bisa digunakan, atau mungkin data ruang-ruang kuliah, ruang-ruang yang lain yang bisa digunakan. Lalu di sini ada tab akademik dan jadwal. Nah, di sinilah kita, kalau sudah ada data utamanya, di sini ada data akademik. Di sini ada tahun ajaran baru, maaf, tahun ajaran aktif, kita setting. Nah, di sini kalau kita tambahkan tahun ajaran baru, misalkan di sini 2026, 27 genap, lalu kita simpan terlebih dahulu. Ini mulai KRS-nya itu berarti tahun Juli, Januari, misalkan kita atur di tanggal 11 sampai tanggal 18.
sorry. Oke. Lalu KRS selesainya kita atur sebagai tanggal 19. Oke. Nah, ini kalau kita centang set sebagai subjek aktif nanti akan otomatis berubah data yang aktif. Tapi di sini kita uncheck dulu, kita simpan. Nah, di sini untuk yang genap di sini datanya masih non aktif ya, masih non aktif. Lalu kalau kita mau mengaktifkan ini, nanti ini akan otomatis nonaktif juga. Jadi yang bisa aktif di sini antara dua atau mungkin ada lebih, yang bisa aktif hanya bisa satu tahun ajaran yang aktif ya, satu semester yang aktif. Itu. Sehingga nanti kalau ini kita set sebagai aktif, kita update, maka di sini dia akan nonaktif. Kita contohkan dulu misalkan kita set update. Nah, yang bawah ini otomatis nonaktif, yang atas sudah mulai aktif gitu ya. Kita aktifkan lagi ini. Oke. Lalu ada jadwal kuliah. Nah, ini jadwal kuliah tampilannya seperti ini. Kita tinggal mengatur. Nah, ini kita bisa mengatur secara global atau apa atau teman-teman mau coba untuk mengaturnya per prodi supaya tidak apa namanya tidak begitu membingungkan sehingga di sini kita bisa atur pilih prodinya prodi apa tampilkan jadwal dulu nah masih kosong baru di sini kita bisa tambahkan Senin misalkan Senin jam 7 nah kita bisa atur nah ini otomatis karena tadi kita filter sudah prodi PTI maka di sini ketika kita plus maka program studinya otomatis mengikuti gitu ya. Lalu mata kuliahnya juga sudah sesuai dengan mata kuliah PTI saja. Itu kita tinggal pilih, lalu dosen pengampunya siapa, kelasnya apa namanya, kelas apa. Nah, kelas A kuotanya berapa? Misalnya kuotanya 40. Nah, di sini nanti akan membatasi kuota yang bisa KRS-an daftar ke kelas ini hanya 40 orang gitu. Dan di sini ada kelas A. Nah, kelas A maksudnya apa? Mungkin ada biasanya ada satu angkatan di setiap prodi itu yang mungkin lebih dari satu kelas gitu ya. Nah, bisa diatur kelas A, kelas B, atau kelas C, dan lain sebagainya. Lalu harinya sudah jelas, waktunya juga sudah sesuai dengan yang kita klik tadi. Lalu pilih ruang kelasnya misalkan di sini. Nah, lalu di sini waktu selesainya juga bisa kita atur. Sebenarnya ini defaultnya adalah 1,5 jam. Bisa kita atur misalkan butuh berapa berapa jam, nanti bisa diatur. Itu kalau sudah bisa diklik simpan jadwal maka akan tampil di sini. Ya. Kalau untuk menambahkan lagi di sini. Nah, ini ada tulisan ini, isinya 0 dari 40. Artinya belum ada yang daftar ke dalam mata pelajaran apa mata kuliah ini di hari Senin jam 7. Lalu kalau menambahkan di jam yang sama lagi di sini, di jam yang sama lagi, kalau kita atur algoritma pemrograman lagi atau mungkin ya oke, tapi dosen pengampunya kita coba dosen yang sama. Lalu di kelas yang B Senin ruang kelasnya di kita simpan jadwal. Nah, di sini akan ada peringatan jadwal bentrok. Dosen tersebut sudah memiliki jadwal di jam tersebut. Artinya tidak boleh ada data yang dosen yang memiliki memiliki pembelajaran di jam yang sama. Oke ya. Oke, sekarang di sini untuk dosennya kita ganti, tapi ruang kelasnya kita samakan. Kita klik simpan. Nah, di sini juga ada sama bentrok juga karena ruangannya sudah digunakan di jam tersebut sehingga kita tidak akan ada yang namanya apa namanya daftar apa data jadwalnya tumpuk gitu ya. Oke, simpan jadwal. Nah, seperti ini ya. Oke, ya. Ini kelas A, ini kelas B gitu ya. Oke, kalau sudah kita atur situ ada bukti perkuliahan. Di sini bukti perkuliahan ini tadi setelah kita atur jadwal sehingga di sini akan tampil bukti perkuliahannya gitu ya. Bukti perkuliahannya akan tampil di sini. Bukti perkuliahan itu ya kayak apa namanya? KRS, lalu presensi, tapi di sini apa namanya? Nah, ini bisa upload KRS di sini. KRS-nya bisa diupload dan lain sebagainya. Ya, lalu nah ini ada catatannya KRS belum diupload. Lalu di sini ada bukti kuliah di sini. Nah, ini ada totalnya ada 16 kali pertemuan. Lalu ada jurnal, ini pengisian jurnal. Jika digantikan oleh dosen yang lain, bisa ditulis siapa yang menggantikan dosennya.
materinya apa, catatannya apa. Nah, misalkan di sini kita lakukan eh, pengenalan hal ke lalu saya simpan. Oke, kita lakukan presensi. Nah, belum ada data mahasiswa yang terdaftar di kelas ini melalui KRS sehingga datanya belum ada. Nah, di sini kalau datanya sudah KRS, mahasiswa sudah KRS, maka dia akan tampil di sini presensinya gitu lah. Ini juga bisa kita cetak per harinya. Ya, per harinya bisa kita cetak siapa saja di pertemuan pertama yang hadir siapa saja. Ini belum ada datanya ya. Oke. Lalu selain itu juga kita bisa mencetak massal, cetak jurnal di sini. Ya, cetak jurnal. Nah, di sini untuk biasanya ini digunakan untuk laporan apa namanya? Laporan BKD ya. Lalu juga bisa cetak presensi. Nah, cetak presensi juga bisa di sini. Ini selama 16 kali pertemuan. Gitu. Lalu setelah itu ada KRS mahasiswa. Ini KRS mahasiswa di semester ini. Nah, ini teman-teman ya, kalau teman-teman di sini ada tahun ajaran di sini di setiap ini juga ada tahun ajaran, ini juga di sini yang tampil akan otomatis mata tahun ajaran yang aktif ya, semester ini aktif. Lalu kita tampilkan data mahasiswa prodi PTI, nah, KRS-nya di tahun 2026-2027 di sini sudah ada yang KRS, tapi ini data yang lama sebelum saya hapus ya. Nah, ini apa namanya? Kayaknya data mahasiswanya kita bisa di admin itu bisa mengaturkan KRS-nya. Misalkan ada mahasiswa yang kesusahan bisa kita bantukan gitu ya. Kita bisa tambahkan kan. Nah, tambahkan di sini sebagai KRS ini sudah selesai. Oke, lalu di sini untuk Ahmad Diantoro juga kita tambahkan. Lalu di mana? Di sini juga kita tambahkan. Nah, nanti approval-nya sebenarnya yang melakukan approval itu adalah dosen ini ya, aksi approve ini ya. Tapi di sini di admin kita berikan akses untuk approve juga untuk kendala misalkan si dosennya mungkin kesusahan dan lain sebagainya atau mungkin di luar kota tidak ada sinyal dan sebagainya maka kita bisa bantu untuk melakukan approval. Oke, lalu nah, sini sudah tampil ya datanya. KHS mahasiswa di sini KHS-nya, KHS berarti kartu hasil studi ya. Belum apa namanya? Datanya belum ada sama sekali karena memang apa namanya? Memang belum mulai perkuliahan, tidak ada datanya gitu ya. Ini grafik ketercapaian CPL, jadi nanti di sini akan tampil grafik apa namanya? Saya lupa nama grafiknya, tapi grafiknya tampilnya di sini, pemetaannya di sini. Lalu detail poin mata kuliahnya nanti akan tampil di sini ya. Kalau sudah dinilai dan sebagainya gitu ya. Lalu data tugas akhir. Nah, tugas akhir ini berarti apa namanya skripsinya gitu ya. Skripsinya bisa ditambahkan di sini. Tuh, tugas akhirnya dan lain sebagainya. Lalu, nah ini pengumuman. Ini pengumuman yang tampil di halaman utama tadi, halaman menu tadi ya. Maaf, halaman login. Ya, halaman login tadi menunya dari sini ya. Pengumumannya. Kalau ada pengumuman-pengumuman bisa ditambahkan di sini nanti akan ditampilkan di halaman halaman depan. Lalu ada jadwal sidang di sini kita lakukan penjadwalan dari data mahasiswa yang sudah mendaftar sidang gitu. Nah, di sini bisa kita ketika ada yang mendaftar maka akan tampil di sini lalu kita bisa melakukan pengaturan waktu sidangnya kapan, ruangannya di mana dan statusnya terjadwal atau apa gitu. Itu lalu di sini ada pengaturan akun. Ya, pengaturan akun di sini bisa diatur tapi untuk nama lengkap hanya bisa diubah ya. Hanya bisa diubah melalui data pengguna, tidak bisa diubah melalui akun gitu ya, baik admin maupun yang lain. Lalu ada perubahan password dan lain sebagainya jika mau diubah. Lalu di sini ada pengaturan sistem. Nah, ini pengaturan sistem ini yang paling penting sebagai identitas pada kampusnya.
Nah, di sini ada yang pertama identitas kampusnya, yang identitas institusinya, ada apa namanya, nama, lalu ada singkatan instansi, ada alamat, apa, desa, kecamatan, kota, provinsi, lalu ada nama sistemnya apa di sini. Nah, ini ada apa namanya, nama sistemnya, sistem informasi akademik Uranus. Lalu logo-logonya juga akan ditampilkan di situ nanti, logo-logonya. Lalu ada skala nilainya, ini pengaturan skala nilai. Kalau apa namanya, untuk memberikan atau mengkonversi penilaiannya di KHS itu ya. Ini apa, pengaturan skala nilainya. Dan di sini ada data pembayaran. Nah, di data pembayaran ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa data pembayaran nanti akan kita pisah, tapi untuk sementara ini masih berada pada satu sistem siakat gitu ya, pengaturannya di sini. Nah, di sini ada nominal UKT, ya nominal UKT defaultnya setiap setiap semester yang ditagihkan. Lalu di sini ketika kalau mau melakukan apa namanya, melakukan pembayarannya menggunakan manual, maka di sini bisa ditambahkan manual apa, nama banknya, lalu rekening banknya, nama pemilik banknya dan juga apa namanya, instruksi instruksi apa namanya, instruksi pembayarannya. Lalu di sini ada pemilihan metode pembayaran aktif. Di sini yang saya aktifkan pertama adalah mitra. Nah, di sini konfigurasi mitranya ada di sini. Ini kalau konfigurasi untuk transfer manual, di sini konfigurasi untuk mitra. Nah, mitra ini maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika di sini kita melakukan membutuhkan pembayaran yang otomatis sehingga admin tidak perlu melakukan pengecekan setelah pembayaran, maka di sini kita bisa menggunakan payment gateway. Di sini yang terinstall hanya Mitrans ya. Nah, di sini bisa diatur di sini pada pengaturan pembayaran atau billing. Nah, gitu. Nah, ini enaknya kalau menggunakan yang Mitrans Payment Gateway itu setiap mahasiswa selesai membayar UKT, maka dia di sini, nah, data mahasiswa. Oke, maka di sini, oh bukan, data utama, data mahasiswa. Nah, maka di sini pembayaran akan berubah menjadi lunas gitu ya, otomatis tanpa perlu diedit oleh admin gitu, pengaturan akun di situ. Itu ya, dan juga di sini ada dokumentasi API ya. Ada dokumentasi API, misalkan teman apa namanya, di kampus butuh untuk membuat sistem secara terpisah, membuat sistem sendiri, maka di sini bisa menggunakan API-nya di sini ya. Ada API dari data-data akademiknya sudah lengkap di sini, tinggal digunakan. Misalkan mau membuat sistem secara terpisah gitu. Oke, untuk video yang pertama ini mungkin demo untuk di bagian admin terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.